Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aulia Nurdin Sirait, NIM 182200562, mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi kelas SI7R. Di sini saya akan membahas tentang IT Infrastruktur Library. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu adalah pengertian infrastruktur library. IT Infrastruktur Library atau ITIL adalah suatu kerangka kerja umum yang menggambarkan best praktisi layanan manajemen TI. ITIL ini menyediakan kerangka kerja bagi tata kelola TI serta wrapping layanan. ITIL ini memfokuskan diri pada pengukuran terus-menerus dan perbaikan kualitas layanan TI yang disampaikan baik dari perspektif pengguna dan bisnis. Fokus ini merupakan faktor utama dalam kesuksesan di seluruh dunia. Yang kedua yaitu perkembangan ITIL. Pada awal perkembangannya, dokumentasi ITIL terdiri dari kurang lebih 40 publikasi yang terbagi ke dalam modul-modul terpisah. Setelah itu, untuk simplifikasi serta kemudahan, ITIL itu dibagi ke dalam 7 domain masing-masing yang dapat berdiri sendiri. Dalam perkembangan fase ini, ITIL itu versi 2 dijadikan core dalam tata kelola layanan teknologi informasi dan versi 3-nya dijadikan untuk life cycle. Perubahan mendasar pada versi ini terletak pada sudut pandang pengelolaan IT. Walaupun dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, penggunaan ITIL ini baru meluas pada pertengahan 1990-an dengan spesifikasi versi kedua yang pada 30 Juni 2007. OGC menerbitkan ITIL versi 3. ITIL disusun, dimiliki, dan dipublikasi oleh Cabinet of Vice United Kingdom. Sebelumnya, ITIL ini dimiliki oleh Office Government Commerce atau OGC. Kemudian perubahan ini berlangsung pada Januari 2014. Versi terakhir framework ITIL dipublikasikan pada tahun 2011. Karena itu namanya mengikuti tahun terbitnya yaitu ITIL Framework versi 2011. Kemudian, tujuan dari informasi teknologi infrastruktur library itu adalah untuk menyediakan petunjuk untuk praktek terbaik dalam manajemen layanan teknologi informasi. Ini mencakup pilihan yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh organisasi berdasarkan kebutuhan bisnisnya, keadaan, dan kedewasaan dari penyedia layanannya. ITIL ini telah digunakan dan diadopsi oleh banyak organisasi di dunia, baik dari pemerintahan, swasta, dan pendidikan. Contohnya itu PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel yang berdampak baik pada kinerja perusahaan. Terbukti pada setiap tahun Telkomsel itu adalah penyumbang terbesar dari profit Telkom selama 1 dekade terakhir. Kemudian ada konsep ITIL. Yang pertama itu memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan. Yang kedua itu mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan. Yang ketiga itu menawarkan layanan yang berguna dan dapat diandalkan. Yang keempat itu merencanakan proses dengan tujuan yang jelas. Dan yang kelima yaitu menentukan peran dengan jelas untuk setiap tugas. Kemudian ada manfaat ITIL, yaitu yang pertama peningkatan return on investment pada TI. Yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan dan pengguna, itu udah pasti. Yang ketiga, peningkatan hasil pemanfaatan aset.
Yang keempat, peningkatan hubungan dan interaksi antara penyedia layanan TI dengan pengguna atau pelanggan. Yang kelima yaitu menjaga organisasi untuk mengimbangi perubahan terkini yang mendorong organisasi untuk terus berkembang. Karena kalau misalnya organisasi itu nggak berkembang, ya gulung tikar. Kemudian ada kerangka kerja ITIL. Yang pertama itu service strategi dengan tujuan memberikan strategi untuk life cycle layanan di mana strategi harus selaras dengan tujuan bisnis. Komponen ini sangat penting karena komponen inilah yang menambah nilai antara layanan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu service design yang membahas tentang desain layanan dan semua elemen pendukung untuk pengenalan kepada lingkungan secara langsung. Yang ketiga yaitu service transition dengan tujuan untuk membangun dan menyebarkan layanan IT. Memastikan bahwa perubahan pada layanan dan diproses secara manajemen dilakukan secara terkoordinasi. Yang keempat yaitu service operation yang berfokus pada memenuhi harapan end user atau pengguna sambil menyeimbangkan biaya dan menemukan potensi masalahnya. Yang kelima yaitu continual service improvement dengan tujuan menggunakan metode dari manajemen kualitas untuk mempelajari keberhasilan dan kegagalan dari masa lalu. Kemudian yaitu ada kelebihan ITIL. Yang pertama, pelayanan ITIL yang sudah terbukti dan digunakan secara global. Yang kedua yaitu peningkatan kepuasan hubungan pelanggan dengan perusahaan ITIL dirancang untuk membantu setiap orang. Yang ketiga, kualitas layanan lebih baik dengan mengadopsi konsep yang sudah terbukti. Yang keempat itu pemanfaatan skill dan pengalaman dari karyawan dengan lebih maksimal. Setahu saya, maksud dari pemanfaatan skill dan pengalaman dari karyawan dengan lebih maksimal itu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan karyawan itu bisa lebih maksimal sesuai dengan penempatan bidang kerjanya, lebih efisien dalam hal waktu dan juga dalam hal biaya. Yang kemudian adalah kelemahan ITIL. Yang pertama, buku-buku ITIL terlalu mahal sehingga tidak terjangkau bagi pengguna non-komersial. Yang kedua, konsep dari ITIL yang komprehensif dalam sifatnya dan penggunaan yang luas dapat menyebabkan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, versi 3 dari ITIL mencakup keseluruhan life cycle sehingga tidak mudah dimengerti. Yang keempat, biaya sertifikasi ITIL terlalu tinggi. Nah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.